Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Dan SF. Kali ini Bang Dan akan membahas seputar cana ya kawan-kawan. Seperti yang kawan-kawan ketahui ya, mungkin kali ini dan musim sekarang ini adalah musim dimana banyak kiper-kiper baru memelihara ikan cana. Dan untuk judul yang Bang Dan akan sharing sekarang yaitu pikirlah beberapa kali sebelum kawan-kawan ingin memelihara ikan cana. Dan oke, kita langsung saja. Salah satu yang kawan-kawan harus pikirkan sebelum memelihara cana, yang pertama ini adalah karakter ikan cana atau jenis-jenis cana yang cocok dipelihara di tempat kawan-kawan. Nah, untuk setiap cana itu memiliki jenis dan karakter masing-masing, itu berbeda-beda ya. Dan setiap jenis juga, setiap kualitas memiliki harga yang berbeda. Nah, untuk jenis maru ini kawan-kawan harus sediakan space yang lumayan luas ya. Dikatakan luas di sini karena ikan maru atau ikan maru yang lokalitinya terserah dari mana, mau dari Sentarum atau dari Sampit atau yang lain gitu. Ikan ini adalah tipikal ikan yang nantinya bakal membesar. Size-nya itu bisa sampai 50 cm, 60, bahkan ada yang bisa lebih dari size tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki persiapan tempat yang luas, dan diharapkan pemeliharanya ini apabila tempatnya itu kurang luas atau bisa dikatakan sempit gitu ya, memelihara cukup 2 atau 3 saja, karena kalau terlalu banyak ini akan menghabiskan banyak tempat. Nah, untuk ukuran segini ini 20 cm masih bisa disekat gitu kan. Kalau udah masuk ukuran 30 cm, udah masuk ukuran 50, 60 cm gitu, dia udah nggak bisa disekat kayak gini, kasihan gitu kan, tempatnya terlalu kecil. Nah, untuk yang selanjutnya itu seperti tipikal pulka gitu kan, stewati atau yang lainnya, andrao gitu kan. Dia kan tipikalnya kecil ikannya. Nah, bisa kawan-kawan koleksi ikannya itu sebanyak mungkin atau buat koleksian ikan-ikan kecil. Dan maru juga termasuk bisa dikategorikan koleksian kawan-kawan sendiri, dan tidak direkomendasikan untuk Bang Dan, untuk kawan-kawan ya dari Bang Dan memelihara ikan cana maru itu terlalu banyak kalau tempatnya sempit. Dan apabila kawan-kawan memaksakan itu ya bisa kawan-kawan rasakan sendirilah. Dan ini Bang Dan sharing sesuai apa yang Bang Dan rasakan. Oke, selanjutnya yang harus dipikirkan terlebih dahulu yaitu cara penanganannya atau cara merawatnya gitu kan. Nah, tidak dipungkiri lagi, ikan predator, baik ini cana ini khususnya, ikan cana ini adalah termasuk ikan yang harus puasa gitu kan. Walaupun tidak puasa juga nggak apa-apa, namun tipikalnya ini harus puasa, dikarenakan di alamnya itu dia kalau makan itu kalau udah kenyang dia langsung ngumpet di tempat yang gelap atau di pinggir-pinggir batu gitu kan. Nah, bagi pemula nih Bang Dan juga ngerasain gitu, untuk mempuasakannya itu agak sulit gitu kan. Kenapa? Karena bagi yang baru pertama kali memelihara gitu kan, cenderung dia akan lebih sering melihat dan memainkannya gitu kan. Dan apabila
dia sering melihat, sering mempermainkannya, otomatis kan kita tergiur lah untuk ngasih makan. Dan apabila kita emang benar-benar dia ngekip, kita sabar gitu kan. Umumnya kan kita kurang sabar gitu dalam memelihara. Ini kok tidak ada perubahan, dirasa tidak ada perubahan, padahal ikan cana ini kita harus lebih bersabar kan. Nah, Bang Dan juga akan ngasih tahu tips agar kita bisa sabar dan tahu-tahu ini ikan udah gede aja, udah bagus aja. Nah, Bang Dan dulu pernah memberikan treatment buat si ikan ini. Pertama, Bang Dan ini waktu membeli itu di ukuran 3-4 cm ya. Bang Dan sendirikan atau Bang Dan karantina atau Bang Dan evakuasi ini ikan di tempat yang jauh dari apa yang Bang Dan sering lewat, kurang lebih kayak gitu. Karena Bang Dan juga ngerasain kalau di kamar ini kan di kamar nih, otomatis kita sering berada di situ dan kita sering melihatnya, kita akan cenderung lebih banyak memperhatikan si ikan. Oleh karena itu Bang Dan sendirikan ini ikan di tempat yang jauh dari kebiasaan Bang Dan ngelewat atau Bang Dan diam di situ. Nah, dan satu lagi fungsinya itu agar kita cenderung lebih memikirkan hal lain ketimbang kita memikirkan ikan yang sering kita lihat. Nah, oleh sebab itu kita bisa coba ya menyendirikan si ikan di tempat tertentu gitu. Tempat gelap juga itu lebih baik karena si ikan ini kan emang dirawa gitu kan. Dirawa juga kan pencahayaannya kurang, tapi ya tetap aja ikan ini nyaman gitu kan. Bahkan lebih nyaman kayak gitu ikan sendirikan gitu. Nah, untuk selanjutnya diharapkan ya kawan-kawan setelah mengkarantina atau menjauhkan ikan yang kita keep itu bisa lebih maksimal gitu kan dia sendirinya, kita keep lebih dari satu ikan. Karena kita tuh kalau memelihara itu ya berasa kurang gitu kalau kita tidak melihatnya dan tidak melihat karakternya gitu. Makanya kita pelihara dua, yang satu di karantina, yang satu lagi di sini di tempat atau di ruang tamu atau di kamar buat di display gitu kan. Nah, walaupun banyak juga memelihara ya gitu, kurang lebih harus dijauhkan dari kebiasaan kita di tempat tersebut. Dan apabila kita tidak ada tempat tersebut, lebih baik kita lebih menyibukkan diri di luar ketimbang kita lebih sibuk melihat ikan. Karena kesibukan kita di luar itu lebih penting ketimbang kita harus sibuk melihat sampai kapanpun ya. Kalau dilihat terus ya kita akan cenderung lebih tidak sabar lagi gitu kan. Nah, untuk selanjutnya pemberian pakan. Nah, fungsi yang tadi Bang Dan sudah jelaskan ini fungsinya ya agar proses puasanya itu lebih maksimal, karena kita bisa lebih disiplin lagi ngasih makan dia, karena kita jarang melihatnya gitu kan, bisa sampai lupa gitu kan. Justru ya semakin dia lama puasa ya semakin bagus juga gitu kan, dia lebih mempertahankan dirinya gitu kan. Karena katanya ini mah ya kata pemain cana gitu kan, semakin lama gitu kan dia puasa maka keagresifan dia semakin bagus, karena dia kalau melihat kita itu seperti yang mau ngasih makan gitu kan, dia lebih full gitu kan agresifnya. Nah, untuk selanjutnya
bisa kawan-kawan lihat ya, ikan-ikan Bangdan ini ya bisa dibilang Bangdan sedikitlah meniru apa yang senior-senior dari percanaan gitu kan, gimana treatmentnya gitu ya. Bangdan juga ini sedikit sharing ya, apa yang Bangdan lakukan, apa yang Bangdan ketahui ya, bisa Bangdan kasihkan informasinya ke kawan-kawan pemula agar lebih bisa sabar gitu, karena sabar inilah yang dirasa sulit gitu kan oleh kiper-kiper pemula gitu kan. Bangdan juga pemula sama, cuma ya setidaknya kita walaupun pemula nggak tahu banget gitu caranya. Nah, kita ngekip kira-kira bang dijual nggak ini? Ya dijual, apa-apa yang kita keep kalau ada yang minat ya dijual gitu kan. Nggak sampai gitu kan kita ngekip terus nyampe ajalnya itu datang gitu, ada yang nawar juga nggak mau gitu kan. Enggak, tetap kita keep itu harus ada imbalannya, semangat kita buat keep itu ada apresiasi lah dengan ikan bisa sold out gitu kan. Nah, untuk kita yang istilahnya kiper terus sebagai penjual juga gitu kan, kita bisa utamakan itu kesehatan ikan lebih utama. Pertama, kesehatan ikan bagus, kalau sakit ya percuma gitu kan. Yang kedua, kualitas ikan. Kita jangan muluk-muluk ambil fisik dia yang lumayan kelas quality show gitu kan. Minimal dia warna keluar, bar tegas, dan bunga juga ada gitu kan. Untuk pemula ini mah ya. Kalau untuk senior ya beda lagi, lihat treatmentnya bagaimana dan dia progresnya arahnya kemana gitu kan. Untuk pemula ini mah ya, untuk pemula sharing aja gitu kan. Dan Bangdan juga sedikit belajar tentang cara gimana warnanya bisa tegas dan warnanya bisa maksimal gitu kan. Bangdan sedikit eksperimen kemarin ya, sedikit eksperimen tentang pakan-pakannya itu, dan baca-baca gitu kan di artikel atau di website, penambah warna atau mempertegas warna gitu kan. Bangdan buat kemarin itu pakan racikan. Pakan racikan ini Bangdan bikin sendiri dan alhamdulillah hasilnya minimal ya. Pakan ini bisa dimakan oleh ikan dan ikannya tumbuh sehat. Dan apabila ada perubahan di warna itu ya alhamdulillah cuma bonus buat Bangdan, dan alhamdulillah berarti manjur ramuannya itu. Nah, mungkin itu ya sedikit cara gitu agar kita lebih bisa memanage diri kita dalam memelihara ikan cana. Karena banyak sih sebenarnya pemula-pemula yang frustasi gitu kan. Bangdan juga termasuk pemula yang masuk dalam kategori frustasi tersebut. Karena untuk sekarang ya harga cana itu naik dan pembeli itu nyari yang murah tapi kualitas oke gitu kan. Oke lah, kita nyari yang murah, dan nyari yang murah juga ya harusnya dia tahu gitu, yang penting dia dapat ikan gitu kan. Kalau dia mau kualitas baik tapi harga dia pengen miring, ya kita sebagai kiper gitu kan nggak bisa berpendapat negatif kepada dia ya. Mungkin kita juga
ada perasaan ke situ gitu kan. Kita juga pengen dapat yang kualitas baik gitu kan, tapi yang nggak serendah itu harganya gitu. Kita juga berkaca pada standar harga gitu kan. Nah, kita kalau ditawar murah itu ya kita termasuk orang yang butuh gitu kan. Kalau bisa sih jangan sampai nawarin gitu kan. Kalau bisa sih kita posting gitu kan, ikan kita apabila ada yang nawar ya sok gitu kan. Kita juga ya nggak bisa dipungkiri karena kebanyakan kiper gitu kan, ya kebanyakan juga ya kayak gitu, kiper bentar ya dijual gitu kan. Nah, kita tidak bisa menyalahkan gitu kan, karena emang gitu kan, pasar itu ya kayak gitu kan. Nah, untuk pemula tetap enjoy. Bang Dan juga ya dirasa sekarang udah enjoy sih, karena ikan Bang Dan udah mulai gede gitu kan, udah mulai gede dan progresnya juga ya sedikit lebih khusus gitu, arahnya mau kemana gitu udah tahu gitu kan. Makanya tetap semangat, jangan merasa kita terbebani oleh ikan, karena resiko kita awalnya kita memelihara ya kita diwajibkan untuk memelihara, merawatnya. Dan mungkin bagi kawan-kawan yang mau request Bang Dan mau bikin konten apa lagi, bisa kawan-kawan komen di bawah. Dan jangan lupa dukungan kawan-kawan membuat Bang Dan lebih semangat lagi aktif, semangat lagi membagikan pengalaman, semangat lagi memberikan tips dan trik-trik apa gitu, yang pasti bukan trik sulap gitu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.